Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sudah tidak terasa sebentar lagi kita akan bernatal. Sudah tinggal berapa minggu ya? 2 minggu ya? Kita akan Natalan bersama-sama. Khususnya di Jabodetabek. Bapak Ibu kalau boleh Pak Pendeta minta nanti kita bisa nyanyi ya. Lagu tadi kita bisa nyanyikan di Natal. Tapi saya berharap tidak hanya orang-orang ini yang nyanyi, tapi kalau bisa lebih banyak. Karena jumlah yang hadir itu sekitar 800 lebih. Jadi kalau hanya beberapa orang yang nyanyi, panggungnya juga rasanya kosong. Saya berharap nanti latihan begitu, kita tampilkan, dan juga anak muda, gabungan. Jadi pria, anak muda bisa gabung, sehingga kita menjadi satu kelompok, seperti begitu ya. Setuju? Setuju? Nanti saya minta juga Bu Eva bisa bergabung dengan kita. Ya, biar kita lebih semangat, nanti kita bisa nyanyi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya rindu untuk merenungkan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat 47. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya ingin masih berbicara tentang gereja. Dalam beberapa pertemuan Bapak Ibu kita secara khusus membahas tentang gereja. Gereja dan komunitas. Sudah diketemukan? Mari kita baca secara bersama-sama. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai dengan ayat 47. Dari 41 ya. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat genap sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, tentunya kita semua rindu gereja kita ini seperti jemaat yang pertama. Cara hidup mereka. Nah, gereja sebagai sebuah komunitas yang saling mendukung, saling berbagi, dan juga bertumbuh bersama dalam iman. Gereja yang saling mendukung itu, Bapak Ibu,
Berarti gereja itu berfungsi sebagai tempat, ya, di mana orang-orang percaya itu hidup bersama dalam kasih, saling memperhatikan, saling mendukung satu sama yang lain dalam perjalanan iman kita. Kalau kita membaca ayat tadi, Bapak Ibu, di mana jemaat mula-mula itu menunjukkan sebuah contoh yang kuat tentang sebuah kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas Kristen. Dan saya rindu itu terjadi bagi kita. Nah, seperti apakah pola kehidupan rohani dan persekutuan yang diperlihatkan dalam komunitas jemaat mula-mula pada waktu itu? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada setiap kita, Bapak Ibu. Yang pertama, poin yang penting menggambarkan gereja sebagai komunitas yang saling mendukung, yang saling berbagi dan bertumbuh bersama dalam iman. Yang pertama, saya bagikan, yang pertama adalah saling menopang dalam iman dan doa. Ya, saling menopang dalam iman dan doa. Saya sudah menjelaskan tentang iman, tentang percaya kepada setiap kita, ya. Nah, biasanya pertemuan-pertemuan doa itu kurang diminati. Ya. Kalau berbicara tentang doa, tetapi Bapak Ibu, salah satu bagian daripada ciri daripada kehidupan jemaat mula-mula itu adalah kehidupannya doanya yang luar biasa seperti itu. Jadi saling menopang dalam iman dan juga dalam doa. Saya ingin kita praktek. Saya ingin kita tidak hanya berteori tahu teorinya seperti apa. Nah, gereja yang mendukung adalah tempat di mana jemaat berdoa bersama-sama untuk satu sama yang lainnya. Nah, dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu, seperti kita hari ini, setiap orang itu membawa sebuah pergumulan, membawa sebuah tantangan pribadi. Tetapi dalam gereja, Bapak Ibu, mereka menemukan dukungan rohani. Saya berharap ketika komunitas, ya, setiap orang yang datang dengan membawa segala tetek bengeknya, dengan segala pergumulannya, dengan segala tantangannya, di komunitas kita, mereka menemukan dukungan rohani. Jemaat berdoa yang sakit supaya disembuhkan, diberikan kekuatan. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan kita ini berkuasa, bisa, ya, melalui doa yang kita panjatkan. Mari Bapak Ibu, setiap orang yang datang ke tempat kita sebagai sebuah komunitas, dengan mereka datang ke tempat ini, Bapak Ibu, dengan segala beban pergumulan yang ada, saya berharapkan di tempat ini menemukan sesuatu keteduhan, menemukan sebuah dukungan. Pas saya madu di tempat ini, sehingga kita tidak hanya menjadi orang-orang yang agamawis, ya, yang hanya melakukan sebuah ritual, yang hanya takut kepada sebuah hukum, tidak. Tetapi sungguh-sungguh, ya, dalam keseharian kita, Bapak Ibu, ini yang terjadi, saling menopang, ya, dalam iman kita, dalam doa kita. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Berdoalah satu untuk yang lain, ya, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu,
kemarin terakhir pendaftaran beserta yang hadir Natal itu saya masukkan untuk jemaat dewasa itu 38. Ya. Dan anak-anak sekolah minggu saya masukkan 10. Jadi ada 48, kurang lebih 48. Ada yang sudah pasti, tetapi ada yang perlu di follow up. Ya. Saya rindu Bapak Ibu, beberapa nama yang belum masuk ke daftarnya panitia, nanti saya akan follow up. Ya. Dan saya pingin bersama-sama mewujudkan sebuah kehidupan daripada jemaat yang mula-mula. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang sedih bisa dihiburkan. Yang kekurangan bisa dibantu. Jadi saya berharap nanti Bapak Ibu paling tidak ya jumlah itu bisa terpenuhi. Ya. Bapak Ibu kalau kami mengatakan bahwa tanggal sekian tutup, memang itu permintaan daripada panitia. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tiba-tiba muncul di hari-hari terakhir ikut Pak Pendeta gitu kan. Satu Bapak Ibu, saya kurang tahu apakah diterima di sana. Kira-kira begitu ya. Yang kedua nanti bicara kendaraannya. Ya kan? Kalau jumlah segitu Bapak-Bapak paling tidak minimal kendaraan yang kita siapkan paling tidak 3 ya. 3 kendaraan yang kita siapkan. Sebab itu mari acara sebuah kebersamaan kita itu tadi, mari kita untuk saling tadi. Biar semuanya sukses. Walaupun ada gereja-gereja tertentu di GKN yang tidak hadir karena alasan nggak punya duit yang macam-macam. Ya. Tetapi Hosiana saya tidak mau seperti itu. Kalau bisa nanti kita berangkatkan umroh ke Kelapa Gading, kira-kira begitu ya. Nanti kalau nggak diterima, kita siapkan panitia bawa makan sendiri. Ya. Jadi jangan terganggu karena tidak dapat makan di sana, tapi kita panitia sudah siapkan makan untuk yang tidak punya jatah makan di sana. Setuju? Harus begitu. Ya. Nah, kenapa dikatakan oleh firman Tuhan, mari saling ya menopang. Mari kita doakan satu dengan yang lain. Dan biarlah itu terjadi dalam sebuah komunitas kita. Dalam gereja kita di tempat ini. Yang kedua, ciri apa yang bisa ketemukan dalam gereja kehidupan jemaat mula-mula? Yang kedua, berbagi beban dan membantu dalam kebutuhan. Ya. Bapak Ibu siap untuk berbagi beban? Siap untuk membantu dalam kebutuhan? Hah? Mana aminnya? Ini cirinya Bapak Ibu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Saya ingin mengajak di momen Natal Bapak Ibu kepada siapa saja. Mari ini sebuah momen berbagi beban. Saya dikasih tahu sama Bu Eva, nanti di GP itu berapa targetnya saya tanya? 250 orang. Ya, banyak kali Ibu saya bilang begitu. Iya. Pakai di mana? Pakai di sini, pakai di sini. Bapak Ibu, saya rindu dalam momen seperti ini, Bapak Ibu, khususnya dalam Natal, mari kita belajar mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi sebuah gaya hidup gereja mula-mula. Jemaat seperti apa? Bisa kita? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Berbagi beban dan membantu dalam kebutuhan. Nah, gereja sebagai komunitas Bapak Ibu yang saling mendukung tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang rohani. Ya. Jangan hanya berorientasi ya. Tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang rohani, tetapi juga dalam kebutuhan fisik. Kebutuhan material. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi Bapak Ibu, jemaat mula-mula ini dikenal karena mereka berbagi segala sesuatu.
ya, membantu mereka yang berkekurangan, memastikan tidak ada yang terabaikan. Bapak Ibu, sedih kalau ada di momen seperti ini, Bapak Ibu, dalam rangka Natal, ada yang tidak bisa ikut karena tidak punya uang. Orang-orang muda, orang-orang yang punya, mari kita menabur. Amin. Amin. Tanya, cari berapa orang kira-kira yang aku perlu ini, yang perlu aku bantu, supaya apa? Semuanya bisa hadir, bisa ikut. Ya, tidak hanya berbicara tentang rohani, Bapak Ibu, tetapi tentang sesuatu yang sifatnya kebutuhan fisik, sesuatu kebutuhan yang material, Bapak Ibu. Itu sudah dipraktekkan pada saat kehidupan gereja mula-mula. Hidup mereka seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan, tidak ada yang kekurangan, semuanya. Bahkan apa yang punya itu sepertinya menjadi semua milik kebersamaan seperti itu. Itu luar biasa. Ya. Nah, kalau kita mempelajari, Bapak Ibu, terjadi sebuah berbeda gereja era sekarang dengan gereja yang dulu pada zaman rasul-rasul ini. Gereja yang sekarang yang sedang dihidupi, Bapak, yang terjadi lebih bersifat agamawis, ritual. Tetapi praktek-praktek seperti kehidupan gereja mula-mula ini cenderung kendor. Perhatikan ayat 44-45, Bapak Ibu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bisa jalan apa yang dikerjakan oleh jemaat pada mula-mula? Bisa? Bisa? Kurang yakin. Kalau saya iri, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sana amin, amin begitu kan. Tapi ketika di sini Bapak Ibu nggak amin, amin, di mana aminnya? Ya. Bapak Ibu, ketika saya hadir kemarin, Bapak Ibu, saya mendengar firman Tuhan luar biasa. Dengar. Ya. Ternyata perkataan percaya, kata dengar itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau dengarlah, Bapak Ibu, itu tidak hanya berbicara sesuatu yang kita dengar telinga kita, tetapi sesuatu yang pesan yang diajarkan kepada kita, itu perlu sebuah respon, perlu sebuah tindakan dari apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Itu yang kita kerjakan, itu yang kita taati. Itu pemahamannya dengar. Ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, percaya kita, dengar yang kita dengar, hanya dengar sepertinya hanya sebatas apa yang kita dengar di telinga kita. Wajarlah kemudian ketika orang muda kaya, aku mau mengikut Tuhan. Dia berdatang, aku mau ikut Tuhan.
boleh. Ya. Tapi sekarang hartamu jual, bagi-bagikan. Kemudian ikut aku. Apakah dijual? Apakah dibagikan? Bagaimana responnya? Nangis, sedih. Kenapa? Karena dia mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan kedagingan kita. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seharusnya dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas, itu terjadi yang seperti itu. Kita belajar mau berbagi beban, mau belajar membantu dalam sebuah kebutuhan. Kita gereja ini juga perlu punya data majelis ya. Berapa anak-anak kita yang sekolah ini gitu kan. Sekarang Bapak Ibu program pemerintah itu dengan dana yang sangat besar. Ada beasiswa yang macam-macam itu ada. Ya, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu semuanya ada. Siapa yang perlu kira-kira perlu di ini, ya? Yang perlu dibantu. Ya. Jangan kemudian jangan sampai terdengar ada anak-anak kita yang akhirnya dia tidak bersekolah karena kita sendiri juga nggak ngerti. Bisa jadi karena kita tidak pernah peduli acuh, tidak ada yang namanya itu terjadi dalam gereja seperti itu. Yang ada hanya sebuah ibadah yang dikerjakan, haleluya, amin, hanya begitu saja. Tapi mempraktekkan sesuatu yang nyata, sulit untuk kita kerjakan. Dan kita senang pada posisi yang statis, yang begini-begini saja dari tahun ke tahun seperti itu. Mari Bapak Ibu, apalagi di tengah-tengah jemaat ada yang saya mendengar kemarin ada jemaat kita yang sakit, yang masuk rumah sakit, dan saya nggak tahu. Ya, kalau jemaat siapapun yang sakit, informasi kepada kita. Kalau ada hal-hal yang kira Bapak Ibu perlu, mari kita sekuyung, bergotong royong, bergandeng tangan. Apa yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Itu yang seharusnya perlu untuk kita kerjakan, perlu untuk kita praktekkan di dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas. Sehingga tempat ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar sebuah ceramah, hanya mengajarkan sebuah teori tentang sesuatu yang memang benar, tapi prakteknya nol. Coba bayangkan Bapak Ibu, semua orang yang telah menjadi percaya. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara termasuk orang-orang yang seperti ini, semua orang yang telah menjadi percaya. Saudara di tempat ini, Bapak Ibu, termasuk yang dikatakan ini semua orang yang telah menjadi percaya. Apakah saudara termasuk orang yang menjadi percaya? Tetap bersatu, ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikan kepada semuanya untuk keperluan masing-masing. Bapak Ibu, saya mendengar kesaksian. Saya lama sebenarnya kenal dengan Bu Eva, tapi saya baru tahu ya bagaimana pergumulan beliau, bagaimana sebuah komitmen beliau untuk Tuhan. Dan ceritanya, kesaksiannya Bapak Ibu, apa yang dia butuhkan, surga itu sepertinya dikoyak-koyakkan. Supaya apa? Supaya kekayaan surga itu jatuh. Beliau katanya begitu. Dan ternyata, apa yang dia doakan, sepertinya surga itu selalu jatuh. Dia serius. Sungguh-sungguh mengerjakan, melakukan seperti itu, dan sepertinya tanpa sebuah hitung-hitung. Ya. Bapak Ibu, kadang-kadang saya bertanya, mungkin enggak, masih bisa enggak
ayat 40, 44, 45 ini kita kerjakan dalam gereja masa kini seperti ini. Atau hanya sebuah satu pujian, sebuah pengagungan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya menantang kepada setiap kita. Mari kita wujudkan, saya ingin praktek bersama-sama hari ini. Sehingga nanti kloter dari Hosiana ini datang ke Natal melebihi daripada budget. Kira-kira begitu. Gimana Pak Ketua? Sanggup? Pak Ketua sanggup. Kita akan upayakan bagaimana caranya supaya seluruh jemaat kita di tempat ini bisa hadir bersama-sama. Setuju ya? Nah, gereja sebagai komunitas Bapak Ibu yang mendukung akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketika pemerintah mencanangkan seperti ini, semua kita orang percaya sudah mulai gelisah. Kira-kira apa ya? Bagaimana kita itu mendukung atau mencari cara untuk memenuhi setiap anggota kita. Puji Tuhan ada kakak anak. Ya. Wah, ini Pak Pendeta sudah canangkan berapa ini kan. Yang akan hadir. Gimana kita mencarinya? Kita dengar Bapak Ibu berdoa nanti pulang di rumah, minta sama Tuhan, koyakkan surga, begitu ya, supaya uangnya jatuh. Tapi bukan untuk kita, untuk setiap kita dari jemaat kita di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, baik dalam bentuk bantuan finansial, ya, kemudian waktu dan sumber daya yang lainnya. Ini, mari kita belajar berbagi beban. Yang ketiga, ciri yang berikutnya Bapak Ibu, mendorong dan menguatkan dalam pertumbuhan iman, ya. Mendorong dan menguatkan dalam pertumbuhan iman. Nah, dalam perjalanan iman Bapak Ibu, setiap orang bisa menghadapi tantangan dan kebimbangan. Ya. Karena itu gereja harus menjadi tempat di mana orang-orang percaya dipanggil untuk saling menguatkan, ya, dalam iman. Memberi sebuah dorongan, memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah nasihat rohani ketika ada yang lemah. Kalau ada datang yang bertempat ini, jangan dikata-katakan. Kalau perlu selesai ibadah, kita beli nasi, cokot. Kenapa beli cokot? Karena ada yang datang. Dia senang. Bapak Ibu, sebuah ekspresi yang saya katakan, sebuah sesuatu yang menjadi sebuah kegembiraan bagi setiap kita. Ya. Ini bisa melalui bimbingan rohani. Ini bisa melalui PA seperti itu ya. Bisa saja kita sekedar mendengarkan. Ya. Bisa kita dengan memberikan sebuah nasihat. Kenapa? Karena memang ada yang datang kepada kita yang menghadapi sebuah kebimbangan, menghadapi sebuah kegalauan, menghadapi sebuah tantangan. Mari berikan nasihat, berikan dorongan, berikan penghiburan seperti itu. Apa dikatakan Ibrani 10:25? Tetapi marilah kita saling menasihati, ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita saling menasihati. Orang yang dinasihati butuh apa? Butuh apa? Orang yang diproses butuh apa? Masih ingat kemarin? Butuh kerendahan hati. Ya. Kalau ada orang menasihatimu, sesuatu yang diperlukan bukan apa-apa, kerendahan hati. Kalau engkau masih mau dinasihati oleh siapa saja, mari berkatalah terima kasih. Jangan yang lain-lain.
Artinya apa? Jangan kemudian kamu you nggak tahu masalahku. Enggak, itu bentuk sebuah perhatian kepada kita. Ya, itu bentuk sebuah dukungan kepada setiap kita. Saling menasihatilah kamu dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Ini yang harus terjadi kalau ada yang lemah. Nah, gereja sebagai komunitas Bapak Ibu adalah tempat di mana jemaat dapat belajar dan bertumbuh bersama. Setiap orang dapat saling menguatkan ketika iman kita diuji atau ketika kita ada tantangan yang kita harus hadapi. Mari kita berikan sebuah dorongan. Mari kita kuatkan supaya iman mereka dari waktu ke waktu bertumbuh. Yang keempat, ciri yang keempat, saling membangun melalui kasih dan kepedulian. Ya. Gereja yang mencerminkan kasih. Uti kemarin waktu kita perenungan, Bapak panjang lebar dia sampai kita malam, dia sebenarnya berbicara tentang kasih begitu. Nah, kasih itu Bapak Ibu, itu adalah inti dari setiap hubungan dan komunitas gereja. Intinya adalah kasih. Kalau inti ini tidak ada dalam sebuah komunitas, maka bisa dipastikan cepat lambat itu akan menjadi rontok. Nah, dalam sebuah komunitas Bapak Ibu, gereja yang saling mendukung, kasih Kristus menjadi sebuah dasar bagaimana jemaat bisa berinteraksi, bagaimana jemaat bisa berhubungan. Tidak hanya sekedar berkata-kata sesuatu yang baik Bapak Ibu, tetapi juga harus diwujudkan kasih dan kepeduliannya dalam tindakan yang nyata terhadap sesama jemaat. Ya. Nah, jemaat, kita gereja, kita komunitas dipanggil untuk mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi gerejanya. Misalnya Bapak Ibu, menolong orang yang sakit. Ya. Mengunjungi mereka yang kesepian. Ada yang kesepian? Ada yang kesepian? Kunjungi. Ya. Saya selalu mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu, mari kita belajar menghidupi tentang seperti itu. Kalau ada orang sakit Bapak Ibu, apa yang kita bisa kerjakan? Paling tidak Bapak Ibu bisa berdoa sungguh-sungguh untuk orang yang sakit. Bisa jadi Bapak Ibu bisa datang menengok mereka. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu memberikan sesuatu buat mereka. Saya pikir ada banyak cara mana yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Ya. Jangan sampai ada yang sakit diantepin. Ya kan? Gak enak ya? Bapak Ibu sering gak membaca di WA? Kalau di WA kadang-kadang begini, kalau ada seperti ulang tahun, ya seperti ulang tahun, ada diucapin, ya kan? Ada orang yang mengatakan begini, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan ucapan kepada saya. Itu masih mending gitu kan? Apakah Bapak Ibu yang tidak mengucapi Bapak Ibu bisa menerima WA ini? Tidak. Pasti berkata ini tidak saya. Makasih ya Bapak Ibu untuk doanya. Bapak Ibu kadang-kadang saya mendengarkan perkataan itu, kalau saya tidak berdoa, sepertinya saya malu. Ini bukan untuk saya. Ya, paham ya? Yang lebih parahnya itu dirinci. Makasih yang sudah mengucapkan saya ulang tahun, Valen, si Mei, si ini. Itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya gak tahu kalau Bapak Ibu. Ya, itu gak nyaman gitu loh ya. Paling tidak Bapak Ibu, itu yang kita kerjakan sebagai sebuah bagian daripada gereja, daripada sebuah komunitas. Yang sakit apa saja, mari kita sebuah peka. Cepat-cepat kita kasih tahu. Apa saja, mari kita cepat-cepat kita tahu. Karena kita menjadi satu komunitas. Kita belajar seperti itu.
Yohanes 15 ayat 12, Bapak Ibu, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu landasannya, itu dasarnya. Kenapa kita begini? Karena itu. Karena Kristus, Yesus sudah lebih mengasihi kita. Makanya kita juga sebagai orang-orang yang percaya, Dia yang menjadi yang kita jadikan Tuhan, ya Dia yang jadikan Bapa kita, Bapak Ibu, karakter itu ada pada setiap kita. Yakobus 5:19-20. Saudara-saudaraku, jikalau seorang di antara kamu tersesat dari kebenaran dan ada orang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat seorang berdosa berbalik dari jalannya sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut menutupi banyak dosa. Dalilnya, dasarnya ada. Kenapa kita harus saling membangun melalui kasih dan kepedulian? Jangan diantepi, Bapak-Ibu. Ini yang harus menjadi sebuah gaya hidup daripada gereja masa kini. Jemaat-jemaat Tuhan, komunitas kita. Nah, kasih yang menggerakkan seseorang untuk menegur dengan penuh kasih, membantu yang lemah, dan menjaga agar setiap anggota tetap hidup dalam sebuah kebenaran. Itu menjadi sebuah tanggung jawab daripada kita sebagai bagian daripada komunitas. Yang terakhir, apa ciri yang berikutnya, Bapak Ibu? Saling memikul beban dalam kesulitan. Saling memikul beban dalam kesulitan. Satu ciri gereja sebagai komunitas, Bapak Ibu, yang mendukung adalah kemampuan untuk saling memikul beban. Ya. Nah, ketika salah satu anggota gereja mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, ya, seluruh komunitas itu ikut merasakan beban tersebut. Amin? Setuju? Jangan ada tamu di sini, seolah itu tamunya Pak Pendeta. Mari kita sibuk. Apa yang kita bisa bantu? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ini kita sedang punya gawe dalam mempersiapkan Natal. Mari kita sengkuyung bersama-sama apa yang kita harus kerjakan. Supaya apa? Kesannya itu tidak menjadi sebuah tanggung jawab daripada personal. Ya. Saya bilang guru sekolah minggu, kita membuat latihan di sini, kita menjadi tuan rumahnya. Jangan kita seperti tamu di tempat ini. Kita persiapkan segala sesuatu untuk menyambut mereka-mereka yang datang dengan bagus. Ya kan? Bapak Ibu, bukan supaya nanti dinilai oleh orang lain, menanbatmu tidak. Tetapi itu memang benar menjadi sebuah gaya kehidupan daripada kita berjemaat seperti itu. Ya. Makanya saya bilang kemarin, ibu-ibu yang datang, sudah mandi belum? Belum Pak Pendeta, pulang dulu mandi gitu kan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Saya bilang begini, ketika nanti ada tamu tanya, Pak Pendeta, Bu Pendeta, kita layani kan? Mau minta apa? Minta kopi, minta teh, mau saya ambilkan kue, kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu kesannya pasti akan menjadi sesuatu yang badan itu bukan supaya kita dipuji, tidak. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu belum mandi dengan pakaian sederhana, aku takutnya nanti dipikirnya itu pembantunya Pak Pendeta gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu rapi, kira-kira begitu kan, senang pasti begitu loh. Hebat ya, Hosiana ya, kita bisa melihat sebuah kebersamaannya yang seperti itu. Ya, bukan maksudnya untuk dipuji-puji, tidak. Tetapi itu memang menjadi sebuah gaya daripada kehidupan kita. Kita mengerti seperti itu. Pak Pendeta, Bu Pendeta, si nenek-nenek satu itu uti, kita sampai 4:30 gara-gara acara seperti itu.
Makanya mau kumpriya, jadi Bapak mulai rasanya nyesek, kepalaku udah pusing begitu. Bapak Ibu, itu hal-hal yang mungkin sederhana, mari kita belajar dengan kepanitiaan. Apa yang kita bisa kerjakan, ya? Gereja yang mendukung akan merangkul anggotanya yang sedang menderita, ya. Baik secara emosional, secara fisik maupun secara spiritual, ya. Mereka akan menyediakan bau untuk menangis satu dengan yang lain. Siapkan baumu, bukan baumu, apa namanya? Bahu, maksud saya, bukan bau-bau, bahu. Ya. Tiba-tiba nemplok ke kamu, nemplok ke kita dan dia menangis, gak apa-apa, biarkan. Ya. Ada seperti itu Bapak Ibu terjadi? Ya biarkan. Ya. Karena itu yang sedang terjadi. Pasang telingamu, ya, untuk mendengar. Pasang telingamu, apa yang bisa kira-kira kamu tolong. Bapak Ibu, jangan selalu kita ngomong orang tahu sana ada duit gitu kan, tidak. Itu terlalu picik. Ya, terlalu picik kalau kita hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya materi seperti itu. Galatia 6:2, Bapak Ibu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bapak Ibu, kalau ini bisa terjadi dalam sebuah komunitas kita, itu dahsyat. Sehingga tidak ada lagi di gereja ini, Bapak Ibu, menjadi penonton, menjadi pengamat. Tetapi kita mengerjakan, kita melakukan sesuai dengan apa yang kita ada, yang kita punya. Gak punya uang, gak apa-apa, memang kita gak punya uang. Tapi kamu punya waktu, kamu punya tenaga, ada sesuatu yang bisa kerjakan, apa yang bisa. Mari kita bisa, sehingga semuanya saling melengkapi. Ada ini, ada itu. Enak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ada sebuah beban. Ya. Kita ada dalam kehidupan kita, seperti kata firman Tuhan tadi, saling memikul beban. Ya. Dalam kesulitan. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, nggak tahu perkembangan terakhir, panitia kita sudah berusaha cari dana, kurang lebih terkumpulnya sekitar berapa itu? 19 juta sekian, dari 26 yang kita targetkan, 19 juta. Itu belum masih yang lain-lain, belum donatur, ya. Ada beberapa yang minta proposal kepada kita. Bapak Ibu, bisa. Kenapa tidak? Dan semua yang saya kerjakan Bapak Ibu, saya selalu berkata kepada kita, ini semua kita bareng-bareng. Ya. Jangan ada berkata, Bapak Ibu, kenapa Pak Pendeta anak-anak kotor-tor? Anak-anak sepertinya diberdayakan karena kotor. Saya tidak ingin mendengar sebuah pernyataan dari kita. Nanti kalau saya ngomong, Bapak Ibu bisa pingsan. Mereka nari-nari dikumpulkan, kita kumpulkan tujuannya untuk kita. Ya. Semua diajak. Itu konsepnya. Diajak semuanya bagaimana setiap kita ini terlibat untuk menanggung bersama-sama. Kalau saya begini, Bapak Ibu, jangan dipikir macam-macam. Satu upaya bagaimana, ya itu tadi mewujudkan sebuah komunitas yang seperti ini. Dan bisa, saya percaya bisa. Apa yang tidak bisa? Kita bukan melakukan sesuatu apa yang menyenangkan kita. Kita tidak sedang mengerjakan apa yang menjadi kemauan kita, tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh mau belajar untuk melakukan, ya. Kita bikin belajar, ya. Dan semua yang kita kerjakan hanya sebuah persembahan kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, seperti itu yang kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara bersemangat. Tuhan mencatat semua yang kita kerjakan dalam buku kehidupan kita masing-masing.
Jadi jangan kemudian kita merasa dan sebagai tidak. Disinilah Bapak Ibu jemaat benar-benar merasakan kasih Kristus yang diwujudkan melalui perhatian. Ya. Kemarin di mana itu ngomong? Dibutuhkan pendetanya nggak mau senyum. Senyum aja susah pendetanya. Salaman aja nggak mau, kalau salaman hanya melihat begini kata itu. Enggak, dia nggak minta sesuatu yang kadang-kadang terlalu berat, tidak. Sama yang dimintakan kita seperti itu. Ya. Ketika datang ada sesuatu yang perkataan yang menyemangati mereka, ada yang baru kita sapa. Ya. Mari kita wujudkan melalui perhatian kita, melalui tindakan nyata kita dari sesama orang percaya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, gereja sebagai komunitas yang saling mendukung adalah gereja yang mencerminkan kasih, ya, dan kebenaran Kristus dalam kehidupan nyata. Itu adalah tempat di mana jemaat tidak hanya datang untuk mendengarkan firman, tetapi juga saling membangun, ya, saling mendorong, saling berbagi dalam segala aspek kehidupan. Nah, di dalam gereja yang demikian, jemaat bertumbuh bersama, saling mengasihi, ya, saling menguatkan, dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang kasih daripada Kristus. Saya sekali lagi Bapak Ibu mendorong kepada setiap kita, menyemangati akan setiap kita. Biarlah gereja yang kita ada tempat ini yang masih menghidupi, menjalankan apa yang dikerjakan oleh gereja jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupannya seperti itu. Saya percaya, walaupun mungkin tidak ada keajaiban-keajaiban yang terjadi, tetapi mungkin dengan cara kehidupan kita yang seperti itu Bapak Ibu, pasti orang akan senang. Pasti orang akan bersukacita. Pasti orang akan tertarik dengan gereja. Kenapa? Karena itu tadi dalam komunitas kita, gaya hidupnya, cara kehidupannya seperti yang dilakukan oleh gereja mula. Bisa? Tidak ada yang tidak bisa. Asalkan ada sebuah kemauan, ada sebuah kerinduan dari masing-masing kita. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang menjadi kerinduan kita bersama, khususnya di Natal, mari kita wujudkan. Kita ingin membuat satu dengan yang lain bisa tersenyum. Betapa bahagianya di surga Tuhan melihat ada banyak anak-anaknya yang bisa tersenyum karena apa yang juga kita bisa kerjakan bagi mereka. Itulah gereja. Itulah sebuah komunitas. Dan biarlah di akhir yang sudah menjelang tahun, Hosiana itu berbeda. Amin. Ya? Saya berharap nanti kita bisa latihan lebih semangat dalam beberapa waktu Bapak Ibu. Nanti tinggal kita atur, kita latihan ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.